selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vika Mentaro, NPM 2711031, yang bertugas sebagai moderator dalam praktik persidangan semu pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Kamis 4 Desember 2025, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka melaksanakan praktik persidangan semu dengan kasus tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tidak sengaja. Dengan penuh semangat, mari kita sambut bersama teman-teman kelompok 2 untuk memasuki ruang sidang. Baik, sebelum memulai persidangan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang luar biasa ini yang akan bertugas menjalankan persidangan. Yang pertama, Nela Putri sebagai Hakim Ketua, yang kedua, Ferlian Farel sebagai Hakim Anggota 1, yang ketiga, Kisma Diardwini sebagai Hakim Anggota 2, yang keempat, Aisyah Rahma sebagai Panitra, yang kelima, Kamelia Ayu sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, yang keenam, Sidi Febrianti sebagai Jaksa Penuntut Umum 2, yang ketujuh, Rahmi Zahra sebagai penasihat hukum 1, yang kedelapan, Ahmad Raikan sebagai penasihat hukum 2, yang ke-9, Septiana Hirawati sebagai saksi, yang ke-10, Lutfiana sebagai saksi, yang ke-11, Nadila Indrayani sebagai saksi, yang ke-12, Yanwar sebagai saksi, yang ke-13, Siti Alvina sebagai saksi ahli, yang ke-14, Muhammad Al-Hilal Ibra sebagai terdakwa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu kronologi kasus. Pada hari Sabtu, 1 November 2025, terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra berniat melakukan pencurian di rumah milik Pak Salim, seorang pria berumur yang tinggal bersama dua asisten rumah tangga, yaitu Lutfiana dan Nadila. Aksi pencurian dilakukan sekitar pukul 2 dini hari ketika suasana rumah korban sepi. Terdakwa masuk melalui pintu depan menggunakan obeng dan mulai mengambil barang-barang berharga seperti uang asing, laptop, dan handphone. Namun pada saat terdakwa berada di ruang kerja korban mempergoki dan mencoba melakukan perlawanan dengan membawa pisau. Dalam situasi panik dan gelap, terjadi perkelahian singkat yang berujung pada terjadinya luka tusuk di bagian dada korban. Setelah melihat korban terjatuh, terdakwa panik dan berusaha melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Kasus ini kemudian diproses ke persidangan dengan dugaan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tidak sengaja, sebagaimana diatur dalam pasal 362 junto pasal 338 KUHP. Lalu, bagaimana hasil dari perkara ini? Mari kita saksikan bersama jalan praktik persidangan semua ini dengan seksama, penuh ketertiban dan sikap yang kondusif agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan pemahaman hukum yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, dipersilakan kepada seluruh anggota kelompok 2 untuk memasuki ruang persidangan dan menempati posisi masing-masing. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Sidang dengan nomor perkara PDU _21 Semarang _11 2025 dengan terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini akan segera dimulai. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, silakan masuki ruang persidangan. Sebelum persidangan dimulai, akan saya bacakan tata tertib persidangan yang dipatuhi oleh pengunjung selama persidangan berlangsung. Pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang persidangan. Ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang persidangan. Keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Kelima, dilarang menggunakan flash kamera saat memotret. Keenam, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik. Pada hari Senin 10 November 2025, Pengadilan Negeri Semarang akan menggelar persidangan perkara tindak pidana pencurian sebagaimana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili tindak pidana umum dengan nomor register PDU _21 Semarang _11 2025 atas nama terdakwa Muhammad Alhilan Ibra Zaini. Sidang dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara jaksa, apakah saudara terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan terdakwa. Baik, tolong kepada petugas untuk hadirkan terdakwa atas nama Muhammad Alhilan Ibra Zaini untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk terdakwa. Mohon maaf ya mulia, Silakan. izin mengacu pada pasal 52 KUHP, terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas, maka kami dari penasihat hukum memohon agar majelis hakim dapat melepaskan rompi kanannya. Keberatan yang mulia. Silakan. Karena terdakwa sudah melakukan perbuatannya, maka kami dari jaksa keberatan akan hal itu yang mulia. Baik, berikan kami majelis hakim berdiri terlebih. Baik, majelis hakim akan mengabulkan permohonan penasihat hukum untuk melepas rompi tahanan. Juga silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, menurut pasal 156 ayat 1, saya tidak menanyakan kebebasannya jika saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Muhammad Alhilan Ibra Zaini, tempat tanggal lahir, mati 3 November 1998, alamat, Jalan Kari-Kari 4 nomor 65, agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta, warga negara. Indonesia. Dimohon untuk terdakwa untuk memperhatikan keseluruhan apa yang terjadi dalam ruang sidang pada hari ini ya. Untuk penasihat hukum bisa tolong berikan saya kartu advokat saudara dan surat kuasa khusus, kemudian untuk jaksa bisa konfirmasi untuk merisi bersama-sama. Baik, jaksa, apakah sudah siap mengenai surat dakwaannya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor registrasi perkara
11/2025. Identitas terdakwa: nama lengkap Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam, tempat lahir Pati, jenis kelamin laki-laki, umur tanggal lahir 27 tahun 3 November 1998, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kalicari nomor 66, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA. Penahanan dengan jenis penahanan rutan: 1. Oleh penyidik tanggal 1 November 2025 sampai dengan 20 November 2025 di Rutan Kota Semarang. 2. Diperpanjang oleh penuntut umum tanggal 21 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 di Rutan Semarang. 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 9 Februari 2026 di Rutan Semarang. 4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 10 Mei 2026 di Rutan Semarang. Dakwaan 1. Bahwa ia terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 sekitar pukul 02.56 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Sidodadi nomor 666 Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan mencuri dan pembobolan sebuah berangkas korban Salim bin Saleh serta melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari saksi Nabila Indrayani dan Yenwar Isa memiliki informasi bahwa ada pencurian disertai dengan pembunuhan di rumah yang beralamatkan Jalan Sidodadi nomor 666 pada hari Sabtu 1 November pada pukul dini hari 02.56 waktu Indonesia Barat, di mana saksi Nabila Indrayani selaku ART dari korban Salim bin Saleh menuju ke dapur dengan tujuan menyusulkannya, dan pada saat saksi Nabila Indrayani menyalakan lampu tengah, saksi Nabila Indrayani melihat terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam berada di ruang kerja dan tengah menusuk korban Salim bin Saleh di bagian dada. Disusul kesaksian oleh Yenwar Isa selaku sekuriti komplek. Saksi Yenwar Isa melihat terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam berlari dari arah rumah korban Salim bin Saleh dengan tas hitam bersamanya berisi barang curian yang selanjutnya dikatakan sebagai barang bukti. Berdasarkan bunyi pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Berdasarkan bunyi pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam pada hari Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 02.56 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Sidodadi Timur nomor 666 Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja mencuri serta membobol sebuah berangkas korban Salim bin Saleh yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari saksi Nabila Indrayani dan saksi Yenwar Isa memiliki informasi bahwa ada pencurian di rumah yang beralamat Jalan di Sidodadi nomor 666 pada hari Sabtu 1 November pada pukul dini hari 02.56 waktu Indonesia Barat. Kemudian saksi Nabila Indrayani selaku ART korban Salim bin Saleh melakukan pengecekan di ruang kerja korban yaitu dengan kesaksian terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam tengah melakukan pencurian pembobolan berangkas berupa 1 unit laptop dan ruang AC. Lalu disusul oleh kesaksian Yenwar Isa selaku sekuriti komplek. Saksi Yenwar Isa melihat terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini berlari dari arah rumah korban Salim bin Saleh dengan tas hitam bersamanya berisi barang curian yang selanjutnya dikatakan sebagai barang bukti. Apabila dakwaan prima tersebut tidak terbukti, maka terdakwa dapat didakwa secara subsidi setelah melakukan pencurian. Berdasarkan bunyi pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Semarang November 2025 yang bertanda jaksa penuntut umum Familia SHMH dan Cindy Febrianti SHMH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih jaksa. Saudara terdakwa menurut pasal 155 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai apakah saudara terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Baik, yang mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara akan mengajukan eksepsi?
Saya serahkan kepada pihak saya. Penasihat hukum dari terdakwa apa akan mengajukan eksepsi? Mengajukan yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor PDU /21/Semarang/11/2025 atas nama terdakwa Muhammad Ali Ibra Zaini Bintani Adam diajukan oleh tim penasihat hukum Kami Zahra Isnafari SHMH Ahmad Royhan SHMH disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Yang mulia Majelis Hakim, saudara jaksa penuntut umum, hadirin sidang yang saya hormati. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum sebab tidak cermat, tidak jelas dan kabur. Pertama, dakwaan tidak menguraikan unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Penuntut umum dengan gegabah mencantumkan pasal 338 padahal tidak ada satupun uraian fakta yang menggambarkan adanya niat maupun kehendak terdakwa untuk membunuh. Fakta awal menunjukkan kematian terjadi dalam kondisi panik, gelap dan korban menyerang dengan pisau serta korban sendiri menubruk pisau tersebut. Ini jelas memaksakan konstruksi hukum. 2. Dakwaan menggabungkan dua tindak pidana yang tidak dijelaskan hubungannya. Dakwaan mencampur pasal 362 dan pasal 338 tanpa penjelasan hubungan kausal sehingga membuat dakwaan menjadi obskur legal. 3. Dakwaan tidak menguraikan peran terdakwa secara lengkap, tidak dijelaskan barang bukti pisau, sidik jari, visum maupun kronologi perkelahian secara jelas. 4. Dakwaan tidak proporsional dan bersifat prematur. Dakwaan pasal 338 sangat tidak proporsional karena tidak ada niat maupun rencana membunuh. Permohonan 1. Mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan penuntut umum memperbaiki dakwaannya. 4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan jika dakwaan terbatal. Dan 5. Menetapkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini diajukan demi tegaknya keadilan dan apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Akhirnya kami serahkan nasib dan masa depan Muhammad Ali Ibra Zaini Bintani Adam kepada hakim yang mulia, karena kepada hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang bertanda tangan sebelumnya ini, penasihat hukum terdakwa Kami Zahra Isnafari SHMH Ahmad Royhan SHMH. Terima kasih yang mulia. Dari jaksa, apakah mengajukan tanggapan dari penasihat hukum? Mengajukan yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum dalam perkara nomor PDU /21/Semarang/11/2025 atas nama terdakwa Muhammad Ali Ibra Zaini Bintani Adam diajukan oleh jaksa penuntut umum Kamila Firdaus SHMH serta Sinti Febrianti SHMH disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Yang mulia Majelis Hakim, saudara penasihat hukum terdakwa, hadirin sidang yang saya hormati. Tanggapan atas eksepsi. 1. Penghormatan terhadap hak mengajukan eksepsi. Kami menghormati hak penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP sebagai bagian dari hak pembelaan dan mekanisme kontrol terhadap dakwaan. Namun, eksepsi harus disampaikan dengan alasan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku agar tidak menjadi alat penghambat proses peradilan yang seharusnya berjalan lancar dan adil. 2. Dakwaan pasal 338 KUHP perbuatan membunuh dengan sengaja. Surat dakwaan yang kami susun berdasarkan prinsip cermat dan lengkap telah mencakup unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP. Fakta di lapangan menunjukkan kematian korban terjadi dalam situasi perkelahian yang dipicu oleh perbuatan terdakwa. Walaupun terjadi dalam kondisi panik, gelap, dan interaksi dengan pisau, keadaan ini membuktikan adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat yang menyebabkan kematian. Dakwaan pasal 338 tersebut tidak dipaksakan, melainkan sesuai fakta dan bukti yang ada. 3. Penggabungan dua tindak pidana dalam surat dakwaan pasal 362 dan pasal 338. Penggabungan dakwaan pasal 362 pencurian dan pasal 338 pembunuhan dilakukan berdasarkan hubungan kausalitas antara kedua perbuatan tersebut. Pencurian yang dilakukan terdakwa diduga menjadi pemicu terjadinya perkelahian yang mengakibatkan kematian korban. Dakwaan ini telah disusun jelas dan transparan sehingga tidak memenuhi unsur obskur legal, melainkan menggambarkan keseluruhan kronologi peristiwa secara koheren. 4. Peran terdakwa dan barang bukti.
Dalam surat dakwaan, uraian kronologi peristiwa telah mencantumkan peran terdakwa secara umum sesuai ketentuan pasal 143 KUHP. Detail mengenai bukti seperti pisau, sidik jari, pakaian, obeng, hasil visum et repertum, serta dinamika perkalian akan diuraikan lebih lengkap pada tahap pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, dakwaan tersebut sudah cukup jelas dan lengkap secara formil. 5. Proporsionalitas dan kelayakan dakwaan. Dakwaan yang kami ajukan tidak prematur dan proporsional berdasarkan hasil penyidikan. Pasal 338 KUHP tidak mensyaratkan niat membunuh secara eksplisit karena hukum pidana mengakui tindak pidana sebagai kiblat dari perbuatan dengan unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau kondisi yang menyebabkan kematian. Dakwaan ini sesuai hukum dan diterapkan secara tepat. Dengan tanggapan lengkap dari jaksa penuntut umum, semoga majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan bersama untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana demi tegaknya hukum dan keadilan di muka pengadilan. Jaksa penuntut umum kami Ali Firdaus SH serta Sinti Febrianti SH untuk yang mulia. Baik, apakah terdakwa memahami apa yang dibacakan oleh jaksa? Baik, yang mulia, saya memahami. Baik, selanjutnya karena sudah dibacakan eksepsi oleh penasihat hukum dan tanggapan dari jaksa akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan salah oleh majelis hakim. Berikan kami kesempatan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan. Putusan selah nomor PDU garis miring 21 garis miring Semarang garis miring 11 garis miring 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Nama lengkap dari terdakwa yakni Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini, tempat lahir Pati, umur 27 tahun, tanggal lahir 3 November 1998, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Kalicari 4, nomor 66, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 November 2025 berdasarkan surat perintah penahanan. Jaksa penuntut umum Sinti Febrianti SHMH, Kamilia Ali SHMH, penasihat hukum Ratmi Hizana SHMH dan Ahmad Royhan SHMH. Mengadili 1. Menolak eksepsi keberatan dari terdakwa penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDU garis miring 21 garis miring Semarang garis miring 11 garis miring 2025 tanggal 10 November 2025 adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Ketiga, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini. Keempat, menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir. Kelima, menunda persidangan perkara ini untuk melanjutkan pada hari Senin 17 November 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Demikian putusan setelah ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 November 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari Hakim Ketua Nela Putri Nuraini SHMH, Hakim Anggota 1 Ferdinand Farel SHMH, Hakim Anggota 2 Diswakila Dwines SHMH, Panitra Penendi Aisyah Tuwangma SH. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Semarang, 10 November 2025. Ketua Majelis Nela Putri Nuraini SHMH menandatangani. Kalian Farel SHMH menandatangani. Hakim Anggota 2 Diswakila Dinas Al-Sayyidina SHMH menandatangani. Panitra Aisyah Tuwangma SH menandatangani. Baik, persidangan hari ini dirasa cukup.
Persidangan dengan nomor register PDU garis miring 21 garis miring Semarang garis miring 11 garis miring 2025 atas nama terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini ditunda minggu depan pada tanggal 17 November 2025 untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi. Sidang kami tunda. Pada hari Senin 17 November 2025, Pengadilan Negeri Semarang akan melanjutkan persidangan tindak pidana atas nama terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini dengan nomor register PDU garis miring 21 garis miring Semarang garis miring 11 garis miring 2025. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Baik, jaksa, apakah alat bukti dan saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia, untuk barang bukti telah kami serahkan di pengadilan serta para saksi telah hadir di pengadilan. Untuk saksi, hadir berapa dalam persidangan kali ini? 4 saksi Yang Mulia, ada 2 ART, 1 satpam kompleks, serta ada 1 saksi ahli forensik. Untuk saksi mau diperiksa bersama-sama atau sendiri-sendiri? Sama-sama saja Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, karena terdapat saksi ahli lebih baik diperiksa sendiri-sendiri karena kita bisa menampung bukti-bukti secara lebih menyeluruh Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, saya diberi ya. Dimohon untuk jaksa dan penasehat hukum berikan majelis hakim untuk berdiskusi dahulu. Untuk saksi mau diperiksa bersama-sama atau sendiri-sendiri. Untuk terdakwa bisa pindah ke samping penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, majelis hakim memutuskan bahwasannya untuk ketiga saksi, 2 ART dan 1 satpam akan diperiksa bersama-sama. Kemudian untuk saksi ahli akan diperiksa sendiri. Apakah jaksa dan penasihat hukum menyetujui? Setuju Yang Mulia. Baik, jaksa silakan hadirkan para saksi. Terus tolong hadirkan para saksi semua. Silakan duduk para saksi. Para saksi bisa memberikan saya kartu identitas. Baik, saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai identitas para saksi. Atas nama Nadila, Saya sendiri Yang Mulia. nama lengkap saudari, Nadila Indriani Deliana. tempat tanggal lahir, Semarang 11 Juni 1998. umur, 27 tahun. alamat, Jalan Tanda RT 7 RW 7. agama, Islam. pekerjaan, Asisten rumah tangga. kewarganegaraan. Indonesia. Baik. Saudari Lutfiana, Saya sendiri Yang Mulia. nama lengkap saudari, Lutfiana Arwatulamajinya, tempat tanggal lahir, Rembang 28 Oktober 1997, umur, 28 tahun, alamat, Jalan Budawaraya nomor 24, agama, Islam, pekerjaan, asisten rumah tangga, kewarganegaraan. Indonesia. Atas nama yang luar, Saya ini baik. Nama lengkap saudara, Irwan Ishak, tempat tanggal lahir, Semarang 16 Januari 1995, alamat, Jalan Jami Tegalan nomor 2, umur, 30 tahun, agama, Islam, pekerjaan, security, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, para saksi bisa mengambil kartu identitas masing-masing. Najila, Lutfiana, Irwan. Baik, apakah para saksi di persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah siap memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah para saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik. Para saksi silakan berdiri. Ikutilah hal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, karena para saksi sudah disumpah, dimohon untuk memberikan keterangan dengan jujur apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami. Apabila Anda berbohong akan mendapat ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 242 KUHP. Dan karena para saksi sudah disumpah atas nama Tuhan, maka akan berhukuman dari Tuhan. Apakah para saksi mengerti? Mengerti yang mulia? Saudari Nadila, Ya saya yang mulia. Anda kenal saksi, Anda kenal korban itu dari mana? Saya kenal korban karena saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah beliau yang mulia. Pada saat kejadian tanggal 1 November 2025, saudari berada di mana? Saat itu saya hendak menuju ke dapur karena Lutfiana tidak kunjung kembali ke kamarnya yang mulia. Lalu saya menyalakan lampu ruang tengah dan terkejut melihat Bapak dan ada seseorang yang memakai pakaian serba hitam di ruang kerja Bapak, dan saya melihat terdakwa menusuk Bapak di bagian dada hingga Bapak tergeletak lemas yang mulia. Apakah saudari saksi sempat memeriksa bahwasannya korban masih sadar atau tidak? Sempat yang mulia, saya sempat memeriksa nadi di tangan dan leher korban, tetapi korban sudah tergeletak lemas bahkan tidak bernyawa sama sekali yang mulia. Apakah ada pertanyaan dari nomor 1? Ada yang Silakan. pada saat di ruang tamu, apakah saudari saksi melihat orang lain selain terdakwa? Tidak, saya hanya melihat terdakwa mematung di hadapan korban, lalu saya kaget, saya teriak, akhirnya korban lari begitu saja yang mulia. Oke. Apakah ada pertanyaan dari hakim nomor 2? Tidak, yang mulia. Baik. Selanjutnya dari jaksa, apakah mungkin ada pertanyaan untuk saudari Nadila? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudari saksi, Ya, apakah saudari saksi yakin benar-benar melihat terdakwa itu menusuk korban? yakin Bu. Baik, pada waktu malam kejadian itu, pisau yang saudari lihat itu posisinya seperti apa? Apakah masih tertancap di dada korban atau sudah terjatuh atau bagaimana? Saat itu posisi pisau tertusuk di dada korban. Baik, saudari saksi, apakah benar suara yang saudari saksi dengar pada saat kejadian itu berasal dari teriakan korban, bukan dari suara lain di sekitar situ? Ya, benar, itu suara dari teriakan korban sendiri Bu. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi melihat terdakwa itu sempat mengubah atau memindahkan posisi TKP pada saat itu? Tidak, terdakwa langsung lari begitu saja. Baik, terima kasih keterangan saksi, sudah cukup yang mulia. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi Nadila? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, pada saat saudara menyalakan lampu, apakah saudari melihat keadaan korban sudah dalam kondisi tertusuk atau saudara melihat peristiwa penusukan itu terjadi? Saat itu posisi sudah tertusuk. Jadi dapat kami simpulkan bahwa saudari tidak melihat langsung peristiwa penusukan, melainkan hanya kondisi setelah kejadian tersebut. Apakah benar begitu? Iya, benar Pak. Cukup yang mulia. Terima kasih saudari Nadila sudah memberikan keterangan. Untuk saudari Lutfiana, pada tanggal 1 November 2025, saudari berada di mana? Saat itu saya berada di dapur yang mulia. Saya terdengar sesuara jejak kaki menuju kantor almarhum Bapak.
Saya mengintip dan mulai mengikuti terdakwa dengan keadaan penerangan seadanya sambil memastikan keadaan saya tidak diketahui oleh terdakwa. Saya melihat secara detail bagaimana memang benar bahwa Bapak tidak sengaja menusuk dirinya sendiri dengan pisau yang dibawa, dan saya melihat Bapak sempat menyerang terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar sehingga pisau tersebut masuk dada Bapak. Kemudian Bapak sempat berteriak dan akhirnya Nadila datang dan menyalakan lampu ruang tengah. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan nomor 1? Tidak ada yang. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan nomor 2? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saksi Lutfiana, di tempat saksi bersembunyi tadi ya, saksi melihat orang lain selain terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya melihat terdakwa saja. Dalam saat kejadian itu, posisi lampu di rumah itu seperti apa? Pada saat kejadian, lampu ruang tengah mati, tetapi lampu ruang dapur menyala dikarenakan saya memang berada di dapur. Baik, izin Hakim Ketua, untuk jaksa bisa menyerahkan barang bukti berupa saja majelis hakim. Iya, mulia. Baik, saksi, apakah benda tajam seperti ini Anda lihat di TKP? Benar yang mulia. Saat itu posisinya seperti apa? Saat itu saya melihat pisau yang tertusuk di dada Bapak dan obeng tergeletak di dada Bapak. Apakah saksi mencoba untuk mengamankan benda tersebut? Tidak yang mulia, saya baru berani mendekat ketika Nadila sudah berteriak di TKP. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari jaksa mungkin ada pertanyaan untuk saksi Lutfiana. Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi sempat melihat apa warna tas yang dibawa oleh terdakwa? Waktu itu seingat saya sepertinya warna hitam. Baik, apakah saudari saksi sempat mengecek apa isi tas ransel dari terdakwa? Tidak yang mulia, tidak Bu, namun saya sempat terkena tasnya dan saya rasa tas tersebut berisi barang bukti yang sudah ada seperti laptop. Apakah barang-barang yang berharga yang saudari saksi itu barang-barang bukti ini? Iya, sepertinya itu. Baik, cukup yang Keberatan mulia. yang mulia. Baik. Di sini saksi ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan oleh jaksa dan jaksa terkesan mengarahkan Keberatan yang saksi mulia, yang tidak ada mulia. bidang Jaksa jangan berdiri opini. Tidak Bawaannya tenang untuk jaksa maupun penasihat hukum. Saksi, apabila saksi tidak mengetahui atau ragu, bisa dijawab saja. Apabila Anda tidak tahu. Kalau misalnya Anda tidak tahu, tidak dijawab tidak apa-apa ya. Baik, jaksa, dilanjutkan. Saudari saksi, apakah tas ini yang saudari saksi lihat yang dibawa oleh terdakwa? Iya, sepertinya itu tasnya. Baik, sudah cukup yang mulia, terima kasih. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudari Lutfiana? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, saudari saksi. Saudari saksi, pada malam kejadian, apakah saudari saksi ingat pukul berapa kejadian tersebut terjadi? Sekitar pukul 2 pagi. Apakah saudari saksi sempat melihat jam pada saat kejadian? Saat itu saya hanya melihat di HP waktu hendak menelpon ambulans. Baik, pukul berapa saat itu saudara saksi? Pukul 2:56 dini hari. Cukup yang mulia, saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, terima kasih atas keterangan dari saudara Lutfiana. Untuk saudara Yanuar, tolong ceritakan kepada majelis hakim di persidangan ini bagaimana saat malam kejadian tersebut. Pada malam itu sekitar pukul 2.50 saudara Patrol saya melihat seorang pria sedang berlari dari arah rumah korban dengan membawa tas hitam. Kemudian terdengar suara cerita minta tolong dari rumah tersebut. Lalu saya mengejar orang tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan dari nomor 1? Ada yang. Baik, silakan. Apakah saudara saksi melihat orang yang Anda kejar waktu itu? Tidak yang mulia.
Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim anggota 2? Ada, silakan. Saudara saksi, saat saudara saksi melakukan penangkapan terdakwa, apakah terdakwa melakukan perlawanan? Tidak yang mulia, terdakwa hanya berusaha lari. Namun karena ada beberapa warga yang membantu, terdakwa akhirnya tertangkap dan kemudian langsung dibawa ke pihak kepolisian. Jadi saat malam itu juga terdakwa langsung diserahkan ke pihak polisian? Iya yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari pihak jaksa, apakah akan mengajukan pertanyaan untuk saudara Yanuar? Mengajukan yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sempat mengecek apa isi tas yang dibawa oleh terdakwa sebelum diserahkan ke kepolisian? Saya sempat membuka sedikit tas tersebut. Terdapat sebuah laptop dan sejumlah uang asli di dalamnya. Baik, cukup yang mulia, terima kasih. Baik, untuk penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan untuk saudara Yanuar? Mengajukan yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah melihat sendiri terdakwa keluar dari rumah korban? Saya tidak melihat terdakwa keluar langsung dari rumah korban. Saya hanya melihat terdakwa berlari dari arah rumah korban. Berarti di sini saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa terdakwa memang benar-benar keluar dari rumah korban. Iya, saya tidak bisa memastikan karena pada saat itu masih gelap. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia, saya kembalikan ke majelis hakim. Terima kasih atas kesaksian dari saudara Yanuar. Terima kasih juga untuk keterangan dari para saksi. Sudah cukup, dimohon untuk meninggalkan ruangan dan tolong jaksa panggilkan saksi ahli. Baik, petugas tolong hadirkan saksi ahli untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi ahli, karena kedatangan Ibu ya, dimohon untuk memberikan keterangan. Saya boleh minta identitas terlebih dahulu. Saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas Ibu ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, Semarang, 9 Mei 1975. alamat, Jalan Linggar nomor 3, umur, 70 tahun. agama, Islam, pekerjaan, dokter spesialis forensik, untuk warga negara. Indonesia. Baik. Baik, Ibu bisa mengambil kembali kartu identitasnya. Terima kasih. Dokter, apakah dokter dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah siap memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah Ibu bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik. Baik, Bu Dokter, silakan ikuti lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Dokter, tolong jelaskan kepada majelis hakim dalam persidangan hari ini mengenai hasil pemeriksaan korban. Baik yang mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam, saya menemukan suatu luka tusuk di bagian dada kanan atas yang mengenai paruhan atas dan arteri subclavian, yang dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat pada rongga dada yang disebut hemotoraks masif. Kondisi ini menyebabkan korban ini kehilangan darah banyak. Baik, itu apakah bisa terjadi karena perlawanan atau perkelahian? Saya tidak menemukan luka seperti memar, luka pertahanan atau yang lainnya.
Tapi dari arah pola luka juga tidak menunjukkan adanya tenaga yang kuat atau dorongan kuat dari luar. Jadi luka tusukan tersebut terjadi karena spontanitas dari korban sendiri. Maksudnya bagaimana Bu? Bisa jelaskan dengan lebih sederhana? Baik, berdasarkan posisi luka dan arah tusukan, ketika pelaku ini memegang pisau, korban ini justru menubruk pisau tersebut. Jadi luka tersebut timbul karena kontak tiba-tiba antara korban dan senjata tajam tersebut. Berarti itu bisa terjadi karena tindakan korban sendiri tanpa adanya dari pelaku? Secara medis, iya, karena luka yang saya temukan ini lebih konsisten dengan kecelakaan kontak antara korban dan pelaku. Apakah ada pertanyaan dari rekan Bapak satu? Baik, silakan. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap pisau? Apakah ada sidik jari pelaku? Baik, yang mulia, berdasarkan hasil laboratorium forensik, saya menemukan sidik jari korban dan pelaku utama yaitu Ibra, tapi sidik jari korban ini berada di bawah gagang pisau tersebut. Yang kondisi tersebut bisa saja terjadi karena situasi yang panik, jadi korban ini berusaha untuk menarik pisau tersebut. Begitu. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari anggota kedua? Ada yang mulia, silakan. Baik, Bu Dokter, dari seluruh pemeriksaan medis terkait mekanisme luka yang menyebabkan kematian korban, bisa tolong jelaskan kesimpulannya secara bahasa yang mudah kami semua pahami di sini? Baik, yang mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan saya, penyebab kematian korban ini adalah satu luka tusuk di bagian dada yang mengenai paru kanan atas dan arteri subclavia, yang dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat di rongga dada dan menyebabkan korban ini meninggal. Seperti itu. Dari arah luka, pola tusukan dan hasil laboratorium forensik juga menunjukkan kejadian ini kejadian yang tidak sengaja antara korban dan pelaku. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, dari jaksa, apakah ada pertanyaan untuk saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, selamat siang, Dokter. Apakah hasil visumnya sudah disiapkan? Sudah. Baik, kalau sudah bisa diserahkan kepada kami. Baik, terima kasih dokter. Berdasarkan hasil forensik yang sudah dokter lakukan, tadi dokter menyebutkan bahwa ada luka yang menembus di bagian paru-paru dan juga pembuluh darah besar, betul begitu? Betul, luka tersebut mengenai paru kanan atas dan arteri subclavia. Baik, berdasarkan hasil visum pada bagian pemeriksaan luar, di poin 1 terdapat satu luka tusuk pada dada bagian kanan atas dengan ukuran panjang 2,5 dan kedalaman kurang lebih 10 cm. Dan pada poin kedua menunjukkan bahwa luka menembus dinding dada pada paru kanan bagian atas dan mengenai pembuluh darah besar. Baik, menurut dokter sendiri, apakah luka tersebut memerlukan tenaga yang cukup kuat untuk bisa menembus pada bagian paru-paru dan juga pembuluh darah besar dari korban? Secara umum iya, tapi tidak selalu dengan tenaga yang mentok karena jarak dan posisi tubuh juga sangat berpengaruh. Apabila posisi korban ini sejajar dengan pisau tersebut, maka dorongan ringan dapat menembus dada. Baik, lalu kalau luka seperti itu, apakah bisa timbul tanpa adanya yang menusuk? Misal kalau terdakwa pas di tempat kejadian itu memegang pisau saja. Bisa saja karena jika pelaku memegang pisau ini dalam posisi yang sejajar, luka tersebut bisa timbul karena kecelakaan kontak tersebut. Baik, di sini di dalam hasil visum, pada hasil pemeriksaan padahan pada poin 1, pisau dapur dengan panjang tidak kurang lebih 15 cm. 2 ditemukan sidik jari korban dan pelaku. Ketiga,
menjelaskan bagaimana posisi sidik jari korban. Baik, menurut dokter sendiri, apakah keberadaan benda tajam yang dibawa pelaku pada saat kejadian itu, apakah bisa menimbulkan potensi resiko bagi orang yang memegang pisaunya? Di sini saya hanya menjelaskan elemen mekanisme luka, bukan menurut aspek hukum atau niat, tapi memang siapa saja yang memegang senjata tajam di situasi yang tegang dapat menimbulkan potensi bahaya. Baik, terima kasih atas keterangannya saksi. Sudah cukup yang mulia. Baik, dari penasihat hukum apakah ada pertanyaan untuk saksi ahli? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dr. Alvina, untuk memperjelas fakta persidangan, saya di sini hanya ingin mengonfirmasi beberapa temuan medis Anda. Yang pertama, berdasarkan visum yang Anda buat, apakah Anda menemukan luka-luka lain di tubuh korban selain satu luka tusuk di dada tersebut, misalnya luka pertahanan, memar atau lecet, atau tanda-tanda yang mengindikasikan perkelahian atau kontak fisik? Saya tidak menemukan luka memar atau luka bekas perkelahian. Tubuh korban ini relatif bersih dari tanda-tanda bekas perlawanan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa temuan medis tersebut tidak mendukung narasi adanya perkelahian atau aksi saling serang antara korban dan terdakwa. Ya, itu benar karena tubuh korban ini relatif bersih dan dari luka tersebut hanya tunggal langsung mengenai organ vital, bukan hasil bentrok atau perkelahian. Terkait mekanisme kematian korban, apakah dari kondisi luka tersebut korban meninggal seketika? Tidak seketika, namun dalam hitungan menit karena pendarahan di rongga dada ini, korban bisa saja sempat kehilangan kesadaran sebelum akhirnya ia meninggal. Izin menyampaikan kesimpulan. Jadi menurut ilmu kedokteran forensik yang Anda jabarkan, yang pertama hanya ada satu luka tusuk tanpa tanda perlawanan, yang kedua tidak ada indikasi perkelahian fisik, dan ketiga kematian tidak terjadi seketika namun akibat pendarahan internal yang cepat. Berdasarkan 3 poin tersebut, apakah temuan Anda secara medis lebih mengarah pada suatu kejadian yang tidak disengaja dibandingkan dengan suatu serangan yang direncanakan atau indikasi membunuh? Baik, secara medis memang luka tersebut lebih konsisten dengan kejadian tidak sengaja dibandingkan dengan niat pelaku ini untuk menyerang korban. Baik, terima kasih dokter, saya kembalikan ke yang mulia. Dokter, terima kasih atas keterangannya yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Sangat membantu majelis hakim untuk menilai unsur dari kesengajaan maupun sebab kematian korban. Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Saudara terdakwa, bagaimana menurut saudara terdakwa atas keterangan dari keempat saksi tadi? Apakah benar keseluruhan atau sebagian atau mungkin ada keberatan lebih? Saya keberatan yang mulia atas kesaksian saudari tadi ya. Apa itu? Saudari mengatakan bahwa saya menusuk tubuh korban menggunakan pisau, tapi yang sebenarnya saya tidak menusuk tubuh korban menggunakan pisau sama sekali. Dan pada saat kejadian posisi lampu saat itu masih dalam keadaan gelap. Baik, tanggapan saudara akan disebut oleh Panitra. Baik, cukup dari kesaksian dari jaksa, apakah dari penasihat hukum akan mengajukan saksi? Mengajukan yang mulia. Ada berapa orang? Ada satu saksi yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik, untuk petugas tolong bisa dihadirkan saksi atas nama Hira. Silakan duduk. Baik, saudari saksi bisa memberikan kartu identitas saudari. Baik, nama lengkap saudari Septiana Herawati, tempat tanggal lahir
Situbondo 14 September 1995. Alamat Jalan Irian Jaya, Mimban Barat, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Umur 30 tahun. Agama Kristen. Pekerjaan karyawan swasta. Warganegaraan Indonesia. Baik, saksi bisa mengambilnya kembali. Terima kasih. Baik, saksi, apakah Pak saksi sehat dalam jasmani? Saya sehat jasmani maupun rohani yang mulia. Apakah siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saksi bisa disumpah? Saya bersedia untuk disumpah yang mulia. Saksi silakan berdiri. Tangan berada di atas Alkitab dan yang satunya seperti ini ya. Baik, bisa ikuti lafaz yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saksi, karena saksi sudah disumpah dimohon untuk memberikan keterangan dengan jujur apabila Anda berbohong akan dikenakan 7 tahun penjara sesuai pasal 142 KUHP, dan saksi sudah bersumpah bersama Tuhan, maka hal tersebut pada keterangan. Maka saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Saya mau tanya, apa hubungan saksi sama terdakwa ya? Saya kakak kandung dari terdakwa Ibra yang mulia. Bisa tolong ceritakan kepada kami bahwasanya mengenai tindakan terdakwa baik sebelum atau saat terdakwa melakukan tindak pidana ini? Beberapa hari sebelum kejadian, adik saya Ibra sempat menelpon saya. Ia berkata kalau ia sedang kesulitan ekonomi dan istrinya yang hamil tua akan segera melahirkan. Dan ia bilang bahwasannya uang yang ia miliki masih kurang untuk mencukupi kehidupannya. Begitu yang mulia. Baik. Apakah ada pertanyaan dari rekan tadi? Ada ya. Baik, silakan. Apakah dalam pembicaraan tersebut terdakwa sempat melakukan pembicaraan tentang pencurian? Dalam pembicaraan tersebut, ia pernah menyeletuk bahwa kalau begini terus apa mungkin aku mencuri aja ya mbak. Saya kira itu hanya candaan belaka dan omong kosong spontan yang ia katakan karena sedang stres. Saya tidak menyangka kalau ia benar-benar akan melakukannya. Begitu yang mulia. Cukup ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari sidang kedua? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi ini kan kakak kandung dari terdakwa ya, betul? Betul. Apakah Anda sebagai kakak terdakwa ini melihat adik Anda memiliki sifat yang cenderung akan melakukan kejahatan atau kriminal? Tidak yang mulia. Yang saya tahu, Ibra itu anaknya baik, sopan dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum. Ia hanya tertekan karena masalah ekonomi dan istrinya yang akan melahirkan. Baik, cukup, terima kasih Mbak. Dari jaksa, apakah ada pertanyaan untuk saksi ya? Ada yang mulia. Baik, silakan tanyakan. Baik, saudari saksi. Apakah saudari saksi pernah memberikan bantuan berupa uang kepada terdakwa selama ini? Pernah. Kalau tidak salah sebesar 5 juta rupiah, itu berkisar sekitar 4 bulan yang lalu. Saya hanya memberi sedikit karena sedang kesulitan ekonomi juga. Dan Ibra bilang akan mencari jalan keluarnya sendiri. Bukti sudah saya serahkan. Baik, bukti sudah saya terima. Betul kan ini buktinya? Betul, Bu. Baik. Apakah saudari saksi membenarkan perbuatan terdakwa yang mencuri di rumah korban
atas alasan ekonominya? Tidak dibenarkan, Bu. Baik, bisa jelaskan dengan detail bagaimana hubungan saudari saksi dengan terdakwa? Karena mengingat tadi saudara saksi mengatakan bahwa terdakwa itu memiliki kepribadian yang baik dan sopan. Padahal terdakwa sendiri sudah hidup merantau dan juga terpisah dari saudara saksi. Bagaimana saksi? Meskipun kita jauh, kita rajin berkomunikasi secara online dan setiap akhir tahun kami mengadakan acara keluarga, Bu. Baik, apakah terdakwa sempat bercerita kepada saudari saksi mengenai bagaimana saja upaya yang dilakukan terdakwa untuk mengatasi masalah ekonominya? Tidak, Bu. Ibra bilang ingin mengatasinya sendiri. Loh, tadi saudari saksi mengatakan kalau saudari saksi rajin komunikasi dengan terdakwa. Jadi keterangan saksi yang benar yang mana? Tadi saudara saksi sudah disumpah oleh majelis hakim loh atas nama Tuhan. Jadi di sini semua harus terang benderang. Saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Komunikasi ada batasnya, Bu. Dan jawaban Ibra saat itu adalah masalah pribadinya dan itu bukan ranah saya. Baik, terima kasih keterangannya saksi. Sudah cukup yang mulia. Baik, apakah dari penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan untuk saksi Hera? Mengajukan yang Baik, silakan. Baik, saudara saksi, saya ingin memastikan kembali pernyataan oleh saudara saksi. Apakah memang benar terdakwa tidak memiliki niat untuk menyakiti bahkan membunuh siapapun? Saya yakin Ibra hanya terdesak karena keadaan. Ia tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Ini semua murni karena tekanan ekonomi, Bu. Baik, yang mulia, di sini jelas bahwa terdakwa atas nama Ibra memang tidak memiliki niat untuk menyakiti bahkan membunuh, yang mulia. Cukup saya kembalikan kepada majelis hakim. Saudari Hera, apakah ada yang ingin disampaikan dalam persidangan ini untuk mereka terdakwa? Ada, yang mulia. Sebagai kakak, saya tahu betul sifat adik saya. Ia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, itu karena tekanan ekonomi. Saya memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa semua ini murni karena tekanan ekonomi dan bukan karena niat jahat. Begitu, yang mulia. Baik, terima kasih keterangan saudari akan Lea Panitera dan saudari dipersilakan untuk menyampaikan keluarga. Terima kasih, mohon dipertimbangkan, yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana menurut saudara mengenai keterangan saksi dari kakak terdakwa ya? Apakah benar keseluruhan atau sebagian atau mungkin ada keberatan mungkin? Untuk keterangan dari kakak saya benar keseluruhan yang mulia. Baik, karena saksi dari jaksa dan saksi dari penasihat hukum sudah memberikan keterangannya, maka akan dilanjutkan untuk pemeriksaan terdakwa. Terdakwa dipersilakan untuk kembali duduk ke tengah. Baik, terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan saya jasmani dan rohani dan yang mulia. Apakah siap memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap memberikan yang mulia. Baik, karena identitas saudara sudah tercatat dalam BAP, maka kita akan lakukan perjalanan saja ya. Apakah saudara terdakwa kenal dengan korban? Tidak kenal yang mulia. Bukti-bukti yang ada di depan jaksa, apakah benar itu barang-barang yang Anda curi? Kenal yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari jaksa? Ada, yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih, yang mulia. Saudara terdakwa telah mempunyai rencana untuk pencurian ini, betul? Betul. Baik, coba saudara terdakwa jelaskan bagaimana rencana saudara terdakwa melakukan pencurian tersebut. Jadi pada 2 hari sebelum kejadian, saya keliling komplek tempat tinggal korban. Pada saat itu saya melihat korban sedang mencuci mobil milik pribadi dan saya melihat rumah korban yang sangat mewah,
terlintas di pikiran saya ingin mencuri di rumah korban. Lalu saya mencari informasi kepada tetangga komplek rumah korban, dan ternyata korban hanya tinggal bersama 2 asisten rumah tangga tanpa ada saudara satupun. Setelah terlintas di pikiran saya ingin mencuri di rumah korban, keesokan harinya saya datang ke area tersebut untuk melihat situasi di rumah korban. Baik, jadi saudara terdakwa sudah menyimpulkan bagaimana kondisi dan situasi rumah korban. Jadi bisa saudara terdakwa jelaskan bagaimana situasi dari rumah korban saat terdakwa melakukan pencurian? Jadi saya melakukan pencurian pada pukul 2 dini hari. Posisi saat itu rumah korban terkunci sangat rapat, dan saya mencoba mencongkel rumah korban dengan menggunakan 1 buah obeng. Saya melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Setelah saya berhasil masuk ke rumah korban, saya melihat ada meja kaca korban yang terdapat uang asing. Disitulah saya langsung mengambil uang tersebut dan saya masukkan ke dalam tas. Setelah uang tersebut saya masukkan ke dalam tas, saya bergegas untuk menuju kamar yang ada di paling depan. Dan ternyata kamar tersebut adalah ruang kerja milik korban. Baik, tadi saudara terdakwa mengatakan bahwa saudara terdakwa mendengar dari warga sekitar bahwa korban itu tinggal dengan 2 ART tanpa anak, betul? Betul. Dan apakah terdakwa memastikan bahwa korban memang tinggal dengan 2 ART dan tanpa anak? Pemastian. Oke. Saat terdakwa masuk ke ruang dan mengetahui itu bahwa ruang kerja korban, apa yang terdakwa lakukan? Pada awalnya saya membuka pintu kamar tersebut dan ternyata kamar tersebut adalah ruang kerja milik korban. Setelah saya masuk ke ruang kerja milik korban, ternyata terdapat barang-barang berharga milik korban, dan saya langsung masukkan ke dalam tas saya. Namun karena saya membuka pintu terlalu keras, sehingga saya tidak sadar korban mendengar suara tersebut dan mengikuti saya secara perlahan. Setelah itu saya bergerak menuju brankas yang saya niatnya ingin mencuri isi brankas tersebut. Saya membuka brankas sebanyak 2 atau 3 kali, saya lupa. Ternyata saya tidak sadar korban sudah berada di belakang saya. Saat itu saya terlihat samar di kaca juga. Saat saya membalikkan badan saya, ternyata korban sudah memegang pisau dan ingin menusuk saya dengan pisau. Pada saat itu saya secara spontan menghindar tanpa sama sekali untuk menyentuh tubuh korban. Lalu saya berhasil menghindar melalui samping tubuh korban. Lalu yang kedua, korban masih ingin untuk menyerang saya menggunakan pisau tersebut. Tetapi untuk perlindungan diri saya sendiri, saya menendang tubuh korban dan akhirnya korban terjatuh mengenai pisau yang dipegang olehnya sendiri. Lalu apa yang saudara terdakwa lakukan? Setelah korban terjatuh, saya berniat untuk mengecek unit nadi korban. Tetapi pada saat yang bersamaan, salah satu asisten rumah tangga korban ikut datang untuk mengecek unit nadi korban sambil berteriak. Pada saat posisi itu, saya sedang
saat kondisi panik. Lalu saya berusaha untuk kabur dari tempat kejadian tersebut, dan salah satu ART tersebut berusaha menarik jaket saya tetapi tidak berhasil. Lalu saya kabur meninggalkan tempat kejadian, tetapi naasnya saya tertangkap oleh satpam yang dibantu oleh bantuan warga sekitar. Baik, cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah dari penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan untuk terdakwa? Mengajukan yang mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, untuk mengkontekstualisasikan keterangan peristiwa yang sudah Anda ceritakan, saya menanyakan beberapa hal terkait niat dan kondisi saat itu. Pada saat saudara pertama kali masuk ke ruang kerja korban, apakah saudara melihat beberapa barang berharga yang terlihat dan terbuka? Saya melihat barang berharga seperti jam tangan mewah serta komputer alat milik korban. Kenapa saudara tidak mengambilnya saat itu juga? Saya berniat mengambil semua barang itu setelah saya mengambil semua isi brankas tersebut. Berarti saudara berfokus kepada brankas, tapi tidak untuk mengambil yang lainnya. Betul, saya berfokus pada isi brankas, kemudian baru yang lainnya. Cukup yang mulia. Mungkin ada pertanyaan untuk dari Makassar. Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara tahu apa pekerjaan korban? Saya tidak tahu. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa saat melakukan pencurian membawa senjata tajam? Saya tidak membawa senjata tajam sama sekali. Saya hanya membawa satu buah obeng yang saya pergunakan untuk mencongkel rumah korban. Selain 2 HP, 1 laptop, dan beberapa uang asing, apakah ada yang Anda ambil lagi? Tidak ada, saya hanya mengambil barang tersebut. Apakah saudara terdakwa sempat melakukan kontak fisik, memukul korban? Pada saat yang pertama saya hanya menghindar saat kejadian pertama, dan yang kedua kalinya pada saat yang bersamaan saya berusaha untuk melindungi diri saya sendiri dengan cara menendang korban, dan akhirnya korban terjatuh tertusuk oleh pisaunya sendiri. Cukup jauh. Apakah ada pertanyaan dari yang nomor 2? Ada yang mulia, silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelum kasus saat ini saudara pernah terpidana atau dihukum? Tidak pernah sama sekali. Lalu apa alasan saudara sampai melakukan perbuatan seperti ini? Istri saya sedang hamil tua. Keuangan saya sedang tidak stabil. Lalu saya terpaksa untuk melakukan pencurian ini buat biaya persalinan istri saya ke rumah sakit. Jadi Anda melakukan ini untuk istri dan calon anak Anda? Betul. Apakah Anda berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi? Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa. Saya sangat menyesali apa perbuatan saya itu. Benar menyesal atau tidak ini? Saya sangat menyesali atas perbuatan saya tersebut. Baik, cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, bisa cukup untuk pemeriksaan oleh terdakwa. Persidangan hari tidak cukup. Persidangan dengan nomor register PDU /21 /Semarang /11 /2025 atas nama terdakwa Ibra dilanjutkan minggu depan. Ditunda. Sidang kami tunda. Pada hari Senin 24 November 2025, Pengadilan Negeri Semarang akan melanjutkan persidangan mengenai pembacaan tuntutan dan atas nama terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini dengan nomor register PDU /21
21/Semarang/11/2025. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa, apakah benar hari ini untuk pembacaan tuntutan? Benar Yang Mulia. Apakah sudah siap tuntutannya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, saya akan membacakan tuntutan. Surat tuntutan nomor register perkara PDU/Semarang/11/2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kita dapat melanjutkan proses persidangan yang saat ini telah memasuki tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara, yaitu dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum dengan terdakwa atas nama Muhammad Hilal Ibre ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya secara bersama-sama dalam melaksanakan proses persidangan tersebut, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Identitas terdakwa. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara tindak pidana pencurian disertai pembunuhan atas nama Muhammad Hilal Ibre ini bin Bani Adam, tempat lahir Pati, umur atau tanggal lahir 27/3 November 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kalicari nomor 66, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Baik, tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana kepada Muhammad Hilal Ibre ini bin Bani Adam, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari dengan cara membobol rumah korban, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan meskipun sederhana. 2. Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban, yang dimana di sini tempat tinggal orang lain, yang seharusnya merupakan tempat yang aman dan juga terlindungi. 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kepanikan dan ancaman bagi keselamatan jiwa korban dan para asisten rumah tangga. Walaupun korban terluka karena olahnya sendiri, kejadian tersebut tetap berawal dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. 4. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga sekitar yang merasa tidak aman akibat kejadian tersebut. 5. Terdakwa memasuki rumah korban dengan membawa alat berupa obeng yang dapat dikategorikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, di mana disebut sebagai alat membuka kunci. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan mengakui perbuatannya di persidangan sehingga membantu jalannya pemeriksaan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, belum pernah berurusan dengan hukum. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hilal Ibre ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hilal Ibre ini dengan berupa pidana penjara 5 tahun penjara. 3. Menyatakan barang bukti dan alat bukti berupa alat bukti data visum et repetum, obeng untuk membobol, barang bukti HP merek Infinix nomor 11, laptop merek HP, koleksi uang asing agar dikembalikan kepada ahli waris korban Salim bin Saleh. Terakhir pisau, yang kesemuanya disita oleh penyidik di Skrimsus, selanjutnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Semarang dan tetap terlampir pada berkas perkara. 4. Membebankan agar terdakwa Muhammad Hilal Ibre ini membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini 24 November 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara ini. Semarang 24 November 2025. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Kamilia Ayu Firdaus SCMH dan Siti Febrianti SCMH. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa? Siap Yang Mulia, saya mengerti apa yang dibacakan oleh jaksa. Baik, apakah saudara terdakwa akan mengajukan nota pembelaan? Semua saya serahkan kepada pihak saya Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum dari terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa? Mengajukan Yang Mulia. Apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dilakukan. Pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor PDU /21 Semarang /11 2025 atas nama terdakwa M. Al-Hilal Ibra Zaini bin Bani Adam diajukan oleh tim kuasa hukum Rahmi Jaris nomor SMH Ahmad Rekan SMH disampaikan di hadapan Persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Yang Mulia Majelis Hakim, saudara jaksa penuntut umum, hadirin sidang yang saya hormati. Tidak ada manusia yang sempurna dalam perkara ini. Benar, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencurian. Ia tidak pernah menutupi hal tersebut. Ia mengaku sejak awal kooperatif dan bersikap sopan sepanjang proses pemeriksaan. Namun demikian, apa yang sejak awal dibangun dalam konstruksi dakwaan JPU tentang pembunuhan ternyata telah runtuh oleh fakta persidangan sendiri. Seluruh alat bukti, terutama keterangan saksi Lutfiana, saksi ahli forensik Dr. Siti Alvina, serta keterangan terdakwa telah menunjukkan satu garis terang bahwa kematian korban bukan akibat kesengajaan atau tulus dari diri terdakwa, melainkan kecelakaan dalam situasi panik dan spontan saat berusaha menghindari serangan korban. Oleh karena itu, pledoi ini hanya menegaskan bahwa dakwaan 362 junto 338 KUHP tidak terbukti. Yang terbukti hanya pasal 362 KUHP sebagaimana JPU sendiri simpulkan. Namun kami meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang berkeadilan, proporsional, dan mempertimbangkan seluruh keadaan meringankan. Terdakwa tentang dakwaan tidak terbukti. 1. Tidak ada unsur kesengajaan atau unsur untuk membunuh. Dari keterangan ahli forensik Dr. Siti Alvina terangkan secara tegas bahwa luka tusuk tunggal tidak menunjukkan indikasi serangan terarah. Tidak ada luka perlawanan, memar atau indikasi pertarungan. Terdapat sidik jari korban dan terdakwa bersama pada gagang pisau menggunakan pisau dalam posisi diperbutkan. Arah luka menunjukkan kemungkinan korban sendiri menubruk pisau ketika menyerang dalam kondisi panik. keterangan ini sesuai dengan kesaksian saksi Lutfiana yang Menyatakan bahwa korban menyerang terlebih dahulu dan luka terjadi saat terdakwa menghindar. Fakta-fakta ini membuktikan: 1. tidak ada maksud niat ataupun tidak terdakwa untuk menghilangkan nyawa. Tidak ada kesadaran bahwa perbuatannya akan menimbulkan kematian. Terdakwa datang membawa obeng bukan senjata tajam. Dengan demikian unsur kesengajaan gugur dan dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti. Pencurian terbukti namun wajib diperlakukan proporsional. Terdakwa mengakui pencurian tersebut, namun Yang Mulia kami perlu tekankan bahwa 1. Perbuatan itu lahir dari kondisi ekonomi yang terdesak, istri hampir melahirkan dan tidak ada biaya. Terdakwa bukan residivis, bukan penjahat profesional. Terdakwa kooperatif, tidak mengikuti proses hukum. Barang bukti telah pulih kembali dan tidak menimbulkan kerugian permanen. Terdakwa telah jujur mengakui semua hal yang dilakukannya, termasuk membuka kronologis bagaimana adanya. Tidak ada alasan bagi terdakwa untuk membangun cerita palsu, karena keterangan saksi pun justru memperkuat bahwa tindakannya sebatas pencurian bukan kekerasan apalagi pembunuhan. Keadaan yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim. 1. Terdakwa tidak memiliki niat jahat selain pencurian. Fakta menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan spontan, bukan berencana rapi, jauh dari sikap kriminal profesional. 2. Kematian korban bukan akibat kesengajaan. Baik saksi fakta maupun ahli forensik menyatakan bahwa tusukan tidak dilakukan dengan daya penuh dan terjadi dalam situasi panik. 3. Terdakwa memiliki ketergantungan keluarga. Istri sedang hamil tua, keluarga menyebut nafkah, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. 5. Terdakwa menyesal sepenuh hati. Tanggapan atas tuntutan JPU. JPU menuntut pidana 5 tahun penjara. Kami menghormati tuntutan tersebut, namun berdasarkan asas peradilan yang menunjukkan humanisme, hakim sebagai corong keadilan substantif, pidana bukan pembalasan melainkan koreksi, dan berdasarkan profesionalitas hukuman, kami mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan: 1. Perkara ini bukan pencurian dengan kekerasan. 2.
2. Kematian korban tidak disengaja. 3. Terdakwa berperilaku sopan dan jujur sepanjang proses. 4. Terdakwa menyesal dan keluarganya sangat bergantung pada dirinya. Pidana 5 tahun sangat berat bagi terdakwa yang tidak memiliki niat menghilangkan nyawa dan tidak memiliki latar belakang kriminal apapun. Permohonan pledoi berdasarkan seluruh orang di atas dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk 1. Menyatakan dakwaan pasal 362 junto 338 KUHP tidak terbukti. 2. Menyatakan terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 362 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan seluruh keadilan meringankan. 4. Atau menjatuhkan pidana berupa 1. Pidana penjara yang setara lamanya dengan masa penahanan atau pidana penjara tidak lebih dari 1 sampai 2 tahun yang proporsional dan sesuai dengan asas ultimum remedium. 5. Memohon agar majelis hakim berkenan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk kembali memperbaiki hidupnya dan menafkahi keluarganya. Yang mulia majelis hakim, hukum pidana pada ikatnya tidak lain untuk menghancurkan hidup seseorang, terutama seseorang yang tersesat dalam tekanan hidup dan menyesal sepenuhnya. Terdakwa bukanlah orang yang niat jahat, ia hanya manusia yang salah langkah ketika hidup serba sempit. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian korban. Kami percaya majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan perkara ini dengan kearifan, kejernihan hati dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Demikian pledoi ini kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Penasihat hukum terdakwa Rami Jaya Isnapori SMH Ahmad Baikan SMH. Terima kasih yang mulia. Baik. Apakah jaksa memahami apa yang dibacakan oleh penasihat hukum? Paham yang mulia. Apakah jaksa akan mengajukan replik? Kami dari JPU mengajukan replik pada sidang hari ini yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Adilal Ibrahimi bin Bani Adam diajukan oleh jaksa penuntut umum Kamilia Ayu Firdaus SMH, Siti Febrianti SMH, disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Muhammad Adilal Ibrahimi bin Bani Adam yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai yang mana yang diatur dalam pasal-pasal pencurian disertai pembunuhan. Kami telah mencermati pledoi dengan seksama dan menghargai argumennya. Namun kami dengan tegas tidak sependapat dengan dalil-dalil tersebut, karena bertentangan dengan fakta persidangan yang sah dan meyakinkan berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, berdasarkan keterangan saksi Nabila binti Sutina, Luciana binti Parmi, Yanuar Ishak, ahli forensik pada surat GP Garis-Miring 04 Garis-Miring Res 1.8 Garis-Miring 2025 Reskrim tanggal 4 Mei 2025. Petunjuk barang bukti replik ini memperkuat tindak pidana sebelumnya secara kumulatif. Berdasarkan uraian terhadap nota pembelaan atau pledoi saudara penasihat hukum terdakwa, kami dari jaksa penuntut umum akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Pledoi menekankan tidak adanya objek pada pembunuhan merujuk pada keterangan saksi Luciana dan ahli dokter forensik. Kami berpendapat bahwa kematian korban tetap disebabkan oleh perbuatan awal terdakwa yang melawan hukum, yaitu pencurian dengan maksud paksa rumah korban di Jalan Sidodadi Timur nomor 666 pada pukul 02 WIB tanggal 1 November 2025 menggunakan mobil sehingga menciptakan situasi berbahaya yang memicu konfrontasi fatal secara kausal. Pembelaan bahwa korban melukai diri sendiri ditolak mentah-mentah karena terdakwa pemicu utama berdasarkan keterangan saksi Nabila melihat terdakwa menusuk korban lalu lari. Yanuar menangkap terdakwa dengan tas pencurian. Tidak ada bukti luka murni ulang korban tanpa campur tangan dengan terdakwa. Pledoi gagal dan hubungan sebab akibat yang sah. 3. Bahwa terdakwa dengan sah dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam
korban berupa 2 unit HP Infinix, 1 unit laptop HP seri 2402204, koleksi uang asing dari berkas dengan membobol pintu dengan obeng, unsur mens rea, kesengajaan dan actus reus tidak nyata terpenuhi secara penuh, merugikan hak milik korban secara nyata dan pasti pengakuan terdakwa sendiri menguatkan. 4. Peristiwa tidak pidana yang terjadi merupakan kesalahan terdakwa Muhammad Adil Ibrahim bin Adam saat mencuri di rumah korban Salim bin Saleh, sehingga terdakwa Ibra Zaini bertanggung jawab hukum secara penuh. Alasan ekonomi istri yang hamil tua tidak memiliki sifat melawan hukum. Terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan hanya karena dorongan spontan. Seluruh unsur terpenuhi dari dorongan siapa karena terdakwa sudah dewasa dan dalam keadaan sadar. Mengambil barang dari ruang tamu dan berangkat. Kepunyaan orang lain yang dimana di sini barang milik korban dengan maksud melawan hukum. Dengan cara mencongkak pintu pada malam hari. Berlari saat tertangkap. Bukti objek jelas. Jadi kami menolak dengan tegas dalil yang meringankan pasal 362 KUHP. 6. Pembelaan pledoi bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab atas luka korban karena korban melukai diri sendiri ditolak mentah-mentah karena bertentangan dengan ajaran kausalitas pada hukum pidana yang menjadikan perbuatan terdakwa sebagai pemicu utama berbahaya yang langsung memicu konfrontasi fatal dan kematian korban akibat demonstrasi pasif. Fakta ini terbukti jelas dari keterangan saksi Nadila melihat terdakwa menusuk korban lalu lari. Sofiana Januar Isa penangkapan dengan tas curian serta visum ahli dari Dr. Siti Alvina berupa CD bersama gagang pisau posisi dalam perebutan. 7. Bahwa demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh keberatan terdakwa dan menerima serta menguatkan tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pasal 362 untuk tidak pidana pencurian. Bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Muhammad Adil Ibrahim sebagaimana tersebut di atas, maka kami dari jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan nota pembelaan atau pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa, sehingga kami berpegang teguh dengan tuntutan yang telah kami bacakan dalam muka persidangan pada tanggal 24 November 2025. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami menuntut agar Majelis Hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adil Ibrahim bin Adam bersalah dalam melakukan pencurian dalam pasal 362 KUHP secara sah dan meyakinkan. 2. Menjatuhkan pidana 5 tahun terhadap terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti berupa 2 HP merek Infinix nomor 11, laptop merek HP, koleksi uang asing, obeng, pisau, visum dirangkas atau dikembalikan kepada ahli waris korban Salim bin Saleh. 4. Menetapkan beban biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000 kepada terdakwa. 5. Berdasarkan pada hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berdasar bahwa tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang hari ini tanggal 25 November 2025. Artinya persidangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Semarang 24 November 2025. Jaksa penuntut umum 1. Kamila Ayu Firdaus SCMH dan jaksa penuntut umum 2. Dikita Priati SCMH. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa memahami replik yang diberikan oleh jaksa? Memahami Yang Mulia. Baik, apakah saudara terdakwa akan mengajukan duplik? Untuk itu saya serahkan ke pihak saya sebenarnya. Baik. Saudara penuntut umum dari terdakwa apakah mengajukan duplik? Mengajukan Yang Mulia. Apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Duplik nomor perkara PDU /2001 Semarang /11 2025. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang kami hormati. Dengan hormat, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Setelah mencermati seluruh isi replik tersebut, kami menolak dengan tegas seluruh dalil penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dan dengan ini tetap berpegang pada pledoi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Penolakan
terhadap replik jaksa penuntut umum. Tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum. 1. Bahwa terkait pasal 338 KUHP, kami berpendapat bahwa unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati tidak terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Siti Alvina, spesialis forensik, luka tusuk pada korban lebih konsisten sebagai akibat dari gerakan spontan korban sendiri yang panik, bukan karena tindakan aktif dari terdakwa. Oleh sebab itu, kematian korban merupakan kecelakaan atau aksiden dan bukan akibat kelalaian terdakwa. 2. Bahwa alasan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP tetap relevan untuk diterapkan. Terdakwa berusaha menghindar dari serangan korban yang membawa pisau, dan tindakan menghindar atau menendang merupakan refleks alami manusia untuk mempertahankan diri dari ancaman langsung. Pembelaan ini bersifat spontan dan proporsional sehingga harus dianggap sebagai alasan penghapusan pidana. 3. Bahwa tidak ada bukti forensik yang mengaitkan tindakan terdakwa secara langsung dengan kematian korban. Sidik jari yang ditemukan pada gagang pisau adalah milik korban dan terdakwa, tetapi posisi sidik jari korban berada di bagian bawah gagang yang menunjukkan adanya interaksi korban terhadap pisau tersebut. Hal ini memperkuat dalil kami bahwa korban menusuk dirinya sendiri secara tidak sengaja. 4. Bahwa terhadap dalil jaksa yang menyatakan motif ekonomi tidak menghapus sifat melawan hukum, kami sepakat. Namun motif ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang berkeadilan. 5. Bahwa asas in dubio pro reo harus diterapkan dalam perkara ini. Ketika masih terdapat keraguan mengenai sebab kematian korban, maka keraguan tersebut harus diberikan demi kepentingan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Kesimpulan bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan dan bukti hukum yang sah, dapat disimpulkan bahwa 1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. 2. Tidak terbukti adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kematian korban. 3. Peristiwa kematian korban murni merupakan kecelakaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. 4. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif, sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas dengan segala kerendahan hati, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk 1. Menolak seluruh replik jaksa penuntut umum. 2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh pembelaan atau pledoi dan duplik kami. 3. Menyatakan terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibrahim bin Bani Adam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya. Demikian duplik ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab profesional dalam rangka menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Semarang, November 2025. Hormat kami penasihat hukum 1. Rahmi Zara Isnafri SHMH dan penasihat hukum Ahmad Rayhan SHMH. Cukup Yang Mulia, saya kembalikan ke Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, karena jumlah dari tuntutan, pledoi, replik dan duplik sudah dibacakan oleh jaksa maupun penasihat hukum, selanjutnya akan dibacakan putusan dan berikan majelis hakim kesempatan untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mendengarkan putusan pada sidang hari ini? Siap. Baik. Putusan akan saya bacakan. Putusan nomor PDU _21 Semarang _2011 demi keadilan berdasarkan keutuhan dan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini terhadap terdakwa
Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini, tempat lahir Pati, umur 27 tahun, tanggal lahir 3 November 1998, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalisari 4 nomor 66, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dengan ini mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau dapur, 1 buah obeng, 1 buah laptop merek HP, 2 buah handphone, 23 lembar uang mata asing, kaos biru yang berlumuran darah, jaket hitam, celana hitam, kaos hitam, tas hitam, dirampas untuk dimusnahkan. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin 24 November 2025 oleh kami, Nela Putri Nuraini SHMK sebagai Ketua Majelis, Ferlian Farel SHMK sebagai Hakim Anggota 1, Diswadi Ladrinas SHMK sebagai Hakim Anggota 2. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Aisyah Rahmah Kalitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibantu oleh Jaksa Penuntut Umum Cindy Febrianti SHMK dan Kamilia Ayu Semarang. 24 November 2025, Ketua Majelis Nela Putri Nuraini SHMK menandatangani. Saya menandatangani. Hakim anggota 2 Diswadi Ladrinas SHMK menandatangani. Konitra Aisyah Rahmah menandatangani. Baik, pemberitahuan kepada jaksa maupun penasihat hukum apabila akan mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan dibacakan. Apakah terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum. Baik, dari penasihat hukum apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia, kami menerima sepenuhnya putusan dari majelis hakim. Baik. Baik, persidangan hari ini dirasa cukup. Persidangan dengan nomor register PDU /21 Semarang /11 2025 atas nama terdakwa Muhammad Al-Hilal Ibra Zaini dinyatakan selesai dan ditutup.